Shalom terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore yang indah dan berbahagia ini. Saya percaya kita semua sudah melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Dan ini masa waktu-waktu kita sedang lagi nyantai. Apalagi ini sudah mau mendekat malam minggu. Itu saudaraku yang terkasih, sambil kita santai, kita bisa beri waktu sejenak untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya tertarik untuk menyampaikan satu topik, yaitu berbicara tentang hati-hati iblis penggoda. Hati-hati iblis penggoda. Sudah pasti bahwa kalau kita berbicara iblis, di hati dan pikiran kita pasti dia musuhnya Allah. Iblis akan terus berupaya bagaimana orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iblis akan terus berjuang bagaimana merusak, menjatuhkan umat-umat Tuhan, bahkan sampai menarik dan memikat hati setiap umat Tuhan untuk berbalik kepada iblis, meninggalkan Tuhan. Dengan segala cara, rayuan, godaan, dia akan lakukan bagaimana hati setiap orang-orang yang mengikut Tuhan berbalik kepada iblis dan meninggalkan Tuhan. Karena iblis tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Dia adalah ciptaan, dia harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Tetapi iblis pakai cara yang lain. Dia akan membalaskan dendamnya kepada Tuhan dengan merusak umatnya, miliknya, kepunyaannya untuk memusuhi Tuhan atau menjauhkan diri dari Tuhan. Untuk itu perlu kita sadari sebagai umat Tuhan, miliknya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita, masalah-masalah, persoalan-persoalan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, kita harus menyadari, siapa tahu itu adalah cara-cara iblis untuk kita tawar hati dengan Tuhan, untuk kita kecewa dengan Tuhan. Satu hal yang harus kita miliki, apapun yang terjadi atas hidup kita, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai iman kita, kepercayaan kita menjadi tawar kepada Tuhan. Kita bisa kehilangan segala sesuatu, tapi jangan sampai kita kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa tidak memiliki apapun dalam dunia ini, tapi jangan sampai Tuhan milik kita satu-satunya hilang dari hidup kita. Nah, untuk itu saudaraku,
Iblis terus akan berjuang, berkeliling, mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dan iblis telah berhasil menjatuhkan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam godaan iblis dengan memakan buah larangan Tuhan. Tetapi ada Adam yang kedua yang selalu disebut-sebut, yaitu Yesus. Adam yang kedua yang datang ke dalam dunia, itu pun digoda, dicobai oleh iblis. Jadi jangan kita berpikir bahwa kita tidak akan dicobai iblis, digoda oleh iblis. Siapalah kita dibandingkan Tuhan Yesus Kristus? Yesus sendiri pun digoda oleh iblis, dicobai oleh iblis. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita harus menyadari akan hal ini, bahwa kita pun orang yang percaya kepada Yesus pasti akan mengalami godaan demi godaan ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita, apakah godaan demi godaan itu datang, kita menang atasnya, atau kita kalah, atau kita tergoda? Tetapi Yesus tidak pernah tergoda. Yesus tidak pernah kalah terhadap iblis. Selicik dan sehebat apapun cara-cara iblis untuk menggoda Yesus, Yesus tidak akan pernah tergoda. Yesus tidak pernah jatuh dalam godaan sekecil apapun, dosa sekecil apapun. Dia selalu berkemenangan demi berkemenangan. Ini yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, teladani sebagai pengikut Yesus. Bahwa Yesus pun dicobai oleh iblis. Yesus pun digoda oleh iblis. Tetapi Yesus selalu menang. Yesus tidak pernah tergoda. Itu saudaraku yang terkasih, Yesus sedang memberi keteladanan kepada kita, anak-anaknya, umatnya, pengikut-pengikutnya. Yesus memberi keteladanan. Ikutlah, teladanilah apa yang aku perbuat. Seperti itulah harapan, kerinduan Tuhan bagi setiap kita umatnya, setiap kita hamba-hambanya. Itu hati-hati godaan iblis. Nah, pada saat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, tentu Tuhan Yesus sebagai manusia pasti merasakan namanya lapar, pasti merasakan namanya haus. Nah, di saat Yesus berpuasa itu, dan iblis tahu Yesus sedang berpuasa, iblis tahu Yesus sedang kelaparan. Kesempatan momen ini dipakai oleh iblis untuk mencobai Tuhan Yesus, menggoda Tuhan Yesus agar dia bergeser dari kebenaran.
Hati-hati iblis penggoda. Nah, yang pertama yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus, dikatakan, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Kalau kita lihat sepintas, kita lihat sekilas, apa yang ditawarkan oleh iblis itu kepada Yesus, sepertinya tidak ada yang salah dalam hal itu. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Sepertinya iblis menawarkan kebaikan kepada Yesus. Karena iblis tahu Yesus sedang lapar. Tentu Yesus butuh makanan. Maka iblis tawarkan, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Karena engkau anak Allah. Artinya iblis tahu bahwa Yesus mampu melakukan itu. Yesus mampu dengan kuasanya mengubah batu-batu yang di padang gurun itu menjadi roti. Karena dia punya kuasa melakukan itu. Tetapi mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Ini perlu kita harus renungkan begitu dalam. Kenapa Yesus tidak mengikuti tawaran dari si iblis? Yang pertama perlu kita sadari, bahwa yang memerintahkan Yesus menjadikan batu menjadi roti, Yesus tahu adalah iblis. Yesus tidak perlu diperintah oleh siapapun, termasuk iblis, untuk menyatakan kuasanya yang luar biasa. Yesus tahu apa yang Yesus akan lakukan, apa yang Yesus akan perbuat di saat dia sedang kelaparan. Yesus tahu apa yang Yesus akan lakukan dan perbuat mengatasi kelaparan itu. Yesus tidak perlu diintervensi oleh siapapun. Yang kedua, Yesus tidak mau melakukan kuasanya, kehebatannya, hanya untuk hal-hal jasmani, hanya untuk hal-hal pertunjukan semata, tanpa ada tujuan yang mulia, tujuan untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapa di balik kuasa yang dia lakukan itu. Itu artinya bahwa iblis sedang menggoda Tuhan Yesus, mengarahkan Tuhan Yesus fokus kepada hal-hal lahiriah daripada hal-hal rohani. Karena jawaban Yesus kepada iblis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama waktu Yesus menyuruh murid-muridnya membeli makanan, lalu murid-muridnya pulang membawa makanan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi dalam hal ini perlu kita harus sadari, terlalu sering kita tergoda. Terlalu sering fokus kita hanya kepada hal-hal lahiriah
daripada hal rohani, yaitu firman Allah. Bukan berarti hal lahiriah, makan, minum, itu tidak penting. Itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak akan pernah terlepas dari hal-hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi hal-hal itu jangan menjadi fokus utama kita dibanding hal rohani. Jadi kalau kita lebih fokus kepada hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani dibanding hal-hal rohani, maka hal-hal rohani ini akan bergeser, akan menjauh dari kehidupan kita, dan kita jauh lebih fokus dengan hal-hal lahiriah ini. Kita tidak boleh lebih fokus dari hal-hal sementara dibanding hal yang kekal. Keinginan daging dibanding dengan keinginan roh. Maka Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di balik tawaran iblis itu, Yesus melihat bahwa iblis sedang membawa Tuhan Yesus fokus kepada hal lahiriah. Maka Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Artinya apa? Yesus 40 hari tidak makan. Bukan berarti dia tidak lapar, tapi dia tidak mati. Ya, dia tidak mati karena ada kekuatan firman Allah. Kehidupan rohani yang memberi Yesus kekuatan. Dan di saat itu iblis menawarkan roti jasmani, roti yang dimakan sebentar, kenyang tapi lapar lagi. Tapi Yesus mengerahkan kita untuk lebih fokus. Bukan berarti Yesus tidak setuju hal jasmani ini kita buang, bukan. Hal lahiriah ini kita singkirkan, bukan. Tapi jangan sampai kita fokus akan hal itu. Nah, hari-hari ini demi uang, demi harta, demi makan minum, demi kebutuhan-kebutuhan jasmani, ada banyak orang meninggalkan Tuhan. Tidak hidup dalam Tuhan. Jangan sampai, saudaraku. Mari kita lebih fokus cari Tuhan, baru kita melakukan hal-hal, kegiatan-kegiatan, termasuk untuk mencari nafkah kebutuhan kita sehari-hari. Hati-hati iblis penggoda, karena dia akan menggoda kita untuk fokus kepada hal-hal lahiriah daripada hal rohani, untuk menggoda kita fokus kepada hal-hal sementara, bukan yang kekal. Fokus kepada keinginan-keinginan daging, bukan kepada keinginan roh. Tapi mari tetap kita berfokus. Hal lahiriah, hal jasmani, sekalipun kita tidak memiliki kekayaan, melimpah, tapi Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Yang kedua, iblis menggoda Yesus saat berpuasa. Iblis membawa Yesus ke hubungan bait Allah yang tinggi. Dan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan Allah akan menyuruh malaikatnya menatang kakimu, tidak terantuk kepada batu. Pada waktu pertama kali iblis merasa dia kalah, dia keok. Artinya tidak berhasil godaan yang pertama ini. Tidak mempan sama Yesus. Lalu dia pakai godaan yang kedua. Jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis. Yesus
pakai kata ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang iblis pakai senjata baru, ada tertulis. Ada tertulis. Memang benar ada ayat yang mengatakan itu. Tuhan akan mengutus malaikatnya menopang engkau, kakimu tidak terantuk. Tetapi ayat itu, firman itu tidak tepat dengan Yesus menjatuhkan diri dari atas bubungan bait Allah. Firman dan ayat itu tidak tepat dipergunakan, sebab Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menopang kakimu supaya tidak terantuk kepada batu. Tetapi Yesus menjawab dengan luar biasa. Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi iblis sedang menyuruh, menggoda Yesus untuk bunuh diri. Bunuh diri, saudaraku. Ya. Bunuh diri. Jangan kita mencobai Tuhan. Lompat dari atas yang tinggi, mungkin dari loteng rumah. Makanya tak heran ada banyak orang mati bunuh diri, saudaraku. Dia lompat dari loteng rumahnya ke bawah. Mati konyol. Ada orang dari mall lompat, mati. Dan hampir rata-rata orang yang melompat dari tempat yang tinggi ke bawah, itu rata-rata mati, saudaraku. Kalaupun ada hidup itu fatal, bisa parah atau mungkin lumpuh selamanya atau gegerot atau lain-lain. Tapi rata-rata mati. Hati-hati. Dan banyak orang mencoba bunuh diri. Ya. Dan Yesus pun iblis goda untuk bunuh diri. Maka Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jangan cobai Tuhan. Sebab penempatan firman ayat itu tidak tepat kepada Yesus oleh iblis. Itu artinya iblis sedang menggoda kita. Dengar, iblis sedang menggoda kita supaya kita tidak memahami firman Tuhan. Kita tidak mengerti arti firman. Kita tidak mengerti arti firman yang sebenarnya. Sehingga ada banyak orang salah pengertian tentang firman Tuhan. Memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mendukung dosanya. Hati-hati. Memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Katakanlah salah satu contoh, saudaraku, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Orang bisa pakai ayat ini untuk meraup kekayaan. Untuk mendapatkan kekayaan dengan mengatakan, hei jemaat. Kalau jemaat mau masuk sorga, firman Tuhan berkata, harus miskin. Engkau harus jual rumahmu, jual tanahmu, jual mobilmu, ambil semua uang di tabunganmu, serahkan pada Tuhan. Sebab kalau kau mau masuk surga, harus miskin. Ini ayatnya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Salah pemahaman akan firman. Disampaikan demi untuk mendapatkan kekayaan. Hati-hati. Ada orang memakai ayat firman Tuhan tentang kedatangannya yang kedua kali. Yesus sudah berkata bahwa anak manusia pun tidak tahu akan saat itu. Tapi ada banyak orang menentukan tanggal kedatangan Tuhan dengan berkata, aku sudah berpuasa,
Tuhan sudah berbicara kepada aku, sudah ada ayatnya, ada hal-hal yang rahasia yang aku akan sampaikan kepada hamba-hambaku yang orang lain tidak ketahui. Inilah yang disampaikan Tuhan. Hal yang rahasia kedatangannya. Salah, saudaraku. Masih banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan. Yang kalau kita tidak mengerti, sama seperti kata miskin itu bukan miskin harta. Bukan miskin materi, tapi miskin rohani. Di mana kita senantiasa butuh Tuhan, merindukan Tuhan. Hidup kita selalu terus mau diisi oleh firman Tuhan. Diisi oleh hadirat Tuhan. Terus belajar. Terus merasa kurang. Bukan miskin kita tidak memiliki harta. Dalam bahasa Batak saja jelas, mertua mana pogos todi. Jadi pogos todi bukan hanya pogos. Bukan hanya miskin rohani. Nah itu saudaraku jangan salah. Nah iblis memakai ayat itu untuk menggoda Yesus. Tapi Yesus tahu kebenaran. Yesus tahu firman. Sebab di dalam firman yang menjelma jadi manusia. Inilah iblis yang begitu bodohnya tidak mengerti akan hal itu. Siapa teman dia berbicara? Siapa yang digoda dia? Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Itu saudaraku, pahami firman, mengerti firman. Jangan eisegesi. Artinya memasukkan ide, keinginan, buah pikiran kepada ayat firman Tuhan. Tapi eksegesi, mengeluarkan kebenaran firman itu keluar kepada makna yang sebenarnya. Bukan kita memasukkan ide pemikiran kita demi kepentingan kita, demi keinginan kita, demi untuk kemuliaan diri kita. Jangan pakai firman menghakimi orang. Jangan pakai firman untuk mempermalukan orang. Seperti balas dendam kepada orang. Pakai ayat-ayat firman Tuhan. Hati-hati. Pakailah firman. Sampaikanlah firman dengan benar. Sesuai dengan tuntunan roh Tuhan. Bukan ada hal-hal terselubung di dalamnya. Itu yang kedua. Menggoda kita. Menggoda kita. Untuk kita tidak memahami firman dengan benar. Yang ketiga saudaraku. Iblis tidak berhasil dengan yang kedua ini. Dia masih lanjutkan dengan yang ketiga. Dengan cara iblis membawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kekayaan dunia ini. Dan keindahannya. Iblis berkata kepada Yesus, sembahlah aku sekali saja. Maka seluruh kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Lalu Yesus menjawab, hanya Tuhan yang layak disembah. Dan hanya kepada dia saja lengkap berbakti. Nah saudaraku yang terkasih, godaan yang ketiga. Yaitu iblis akan membawa hati kita. Dan menawarkan keinginan-keinginan dunia ini, keindahan dunia ini. Agar kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup. Iblis bisa pakai kesusahan, kemiskinan, penderitaan yang sedang kita alami. Dan berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak baik. Sehingga kita meragukan kuasa Tuhan. Dia tawarkan kekayaan dengan segala cara. Supaya kau diberkati, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Padahal sudah menyimpang dari kebenaran firman. Dan di saat kita susah, di saat kita menderita, di saat kita sakit, di saat kita dalam duka, kesedihan. Iblis berkata, di manakah Tuhan itu? Kalau dia ada, kenapa dia tidak menolongmu? Dalam menanggung segala masalah ini. Kenapa diizinkannya ini? Ya karena dia tidak ada. Dia tidak punya kuasa. Aku bisa melakukan ini, memberikan ini kepadamu, kekayaan, kehormatan, ketenaran. Aku bisa berikan kesembuhan.
Itulah makanya saudaraku, banyak orang lebih tertarik untuk dapat cepat kaya, melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, di luar kebenaran. Karena tidak tahan. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup memberi dia kekayaan. Hanya iblis yang bisa memberi kekayaan. Oh, ada orang yang sakit, menderita, dia sudah berdoa. Maka iblis menawarkan cari kesembuhan lewat dukun, lewat paranormal. Oh, saudaraku. Ada banyak orang tergoda akan hal-hal ini. Kalau kau ikut Tuhan, hidupmu susah, menderita. Tapi kalau kau lakukan ini, kau bisa kaya. Menipu, korupsi, mencuri, buat ini pelaris, pemanis. Wah, segala macam cara. Ya, terpikat oleh kekayaan harta dunia ini, kita bisa lupakan Tuhan, saudaraku. Tergoda. Tapi tetaplah percaya, Tuhan sumber segala berkat. Tuhan sumber segala berkat. Hanya Tuhan yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak dipercayai. Tidak ada yang lain. Tuhan sumber segala-galanya. Iblis tidak bisa memberikan sumber apapun bagi kita. Hanya Tuhan sumber segala-galanya. Kekayaan, ketenaran Tuhan sanggup berikan kepada kita. Dan kalaupun kita tidak mengalami akan hal itu, ada maksud rencana Tuhan di balik itu. Mungkin supaya kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin kita supaya lebih banyak berdoa dan bergumul. Mungkin kita supaya lebih merendahkan hati di kaki Tuhan. Wah, Yesus ditawari kekayaan dunia ini. Menggoda kita. Bahwa yang punya kekayaan dunia ini adalah iblis. Yang bisa memberikan kekayaan dunia kepada kita adalah iblis. Itu adalah godaan. Saya mau beritahu, hanya Tuhan yang memberikan kekayaan apapun, ketenaran, keberhasilan. Tidak ada yang lain. Iblis itu hanya menipu. Dia beri, tetapi dia menyiksa, menyengsarakan, menuntut dan segala macam. Tapi kekayaan yang membahagiakan, beri damai sejahtera, sukacita, hanyalah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu saudaraku, mari buka hati sungguh-sungguh. 3 kali ini iblis menggoda Yesus. Tapi Yesus tidak tergoda. Yesus menang. Dan dia tahu iblis itu penggoda, penipu, pencobai, pencuri, pembunuh, pembinasa. Tapi Yesus memberikan kita damai, sukacita, kebahagiaan, kelimpahan. Itu jangan pernah tergoda. Jangan pernah tergoda oleh iblis. Miliki tetap. Fokus dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Minta hikmat pengertian dari Roh Kudus. Jangan sampai kita salah. Karena iblis bisa goda kita. Ya, jangan mau gila-gila kaya. Gila-gila punya segalanya. Enggak fokus kita akan hal itu. Kita menyembah kepada ilah-ilah dunia ini, tapi fokus kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak disembah. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.